Mau tidak mau, jika tanah Jawa ini benar-benar terbelah menjadi dua, dari Jawa ke Jakarta, itu tidak bisa lagi menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Mau tidak mau harus nyebrang pakai kapal laut, bahkan mungkin bisa pakai pesawat. Kita harus sama-sama ingat, dulu antara Jawa dan Sumatera itu sebetulnya satu. Tapi karena seleksi alam, mau tidak mau harus terbelah menjadi dua. Pengurangan daripada seleksi alam. Jadi ketika sudah tidak lagi seimbang, yang menduduki atau yang menempati tanah Jawa ini antara kebaikan dan keburukan, moralnya sudah tidak lagi seimbang, maka akan diseleksi oleh alam. Jadi pengurangan manusianya. Kalau betul-betul bumi akan terbelah menjadi dua, apalagi di tanah Jawa ini, sangat mengerikan sekali ya. Nah itu kalau menurut pandangan jenengan, itu sumber trafiknya apakah terpercaya seperti itu? Berawal dari mereka para ahli-ahli spiritual berketuhanan. Jadi buat mereka ini dianggapnya astral projection, mungkin sukma melayang ketika melakukan semedi atau meditasi, atau mungkin mereka tapa brata, lakon. Beliau ini merasa mendapatkan petunjuknya. Ini kaitannya masalah dengan kepercayaan. Nah, akan tetapi ya kita generasi penerus ya tentu saja mendoakan kalau bisa ya jangan sampai tanah Jawa ini harus terbelah menjadi dua, karena betul-betul sangat mengerikan. Kita harus sama-sama ingat, dulu antara Jawa dan Sumatera itu sebetulnya satu. Tapi karena seleksi alam, mau tidak mau harus terbelah menjadi dua. Karena apa? Terjadinya pergeseran bumi. Kita semua banyak yang sepakat, juga mereka para ahli si peneliti, bahwa terciptanya bumi ini tadi berawal daripada lumpur. Karena terkena paparan sinar matahari sehingga terjadi proses pengerasan yang semakin tebal, yang akhirnya bisa kita tempati hingga saat ini. Di dalam perut bumi itu banyak terdapat gas, sehingga pergeseran mudah sekali terjadi, gempa di mana-mana itu dikendalikan oleh gas itu sendiri. Kalau memang unen-unen ataupun sebuah kalimat yang disampaikan oleh mereka para spiritual gitu ya, ini kan saya rasa tidak ada negatifnya. Karena apa? Mengingatkan untuk menjaga perilaku apa? Keseimbangan antara yang baik dan yang buruk di dalam diri supaya dapat seimbang, supaya tidak terkena oleh proses dari seleksi alam ataupun pengurangan dari manusia itu sendiri, si penghuninya. Nah kalau mengenai bumi terbelah atau tanah Jawa ini terbelah, itu kan ada kaitannya sama mungkin ramalan Jayabaya atau ramalan-ramalan Jawa kuno gitu. Sebetulnya argumen seperti itu tumbuh dari mereka para spiritual berketuhanan. Jadi berketuhanan itu kan jenisnya banyak ya. Ada yang berketuhanan itu dari berbagai macam keagamaan, ada yang mereka dari berbagai macam kepercayaan, bahkan ada mereka kepercayaan budaya pun ada. Nah, dianggapnya entah itu satu astral projection ketika mereka bersemedi, merasa mendapat petunjuk, atau mungkin sukma, atau mungkin Tuhan itu sudah memberikan bagaikan nonton TV. Nah ini memang sudah banyak sekali yang mengulas, bahkan tidak di YouTube, bahkan di artikel-artikel banyak sekali, bahwa nanti ini akan terjadi proses seleksi alam, jadi pengurangan daripada manusia yang menghuninya di tanah Jawa ini. Nah, kapan itu terjadi? Ketika tanah Jawa ini antara kebaikan dan keburukan sudah tidak lagi seimbang. Ramalan itu bisa jadi sebuah argumen itu ada karena orang yang mengeluarkan argumen tersebut merasa mendapatkan satu petunjuknya. Jadi sebetulnya ada kaitannya juga. Seperti Noyo Genggong ya. Ini entah dongeng ataupun cerita. Ini kan masih menjadi misteri. Ketika tanah Jawa dikuasai oleh keagamaan, Noyo Genggong ini miturut dari sejarahnya setelah 500 tahun, maka
kebudayaan Jawa harus dikembalikan pada asalnya. Nah ini kan bisa jadi ya orang boleh percaya ataupun boleh tidak. Nah lagi-lagi kita harus mengembalikan ke dalam diri. Andai pun seleksi alam itu memang ada, ya supaya kita bisa terselamatkan, maka dari itu harus menjaga keseimbangan diri di dalam sebuah perilaku gitu. Jadi jangan menjadikan sebuah argumen ataupun benturan daripada sudut pandang ataupun perbedaan, tapi justru bagaimana cara kita mengambil saripati daripada itu semua ke dalam hikmah yang positif. Kalau berkaitan dengan seleksi alam, itu kan bukannya yang berhak menyeleksi itu kan Tuhan. Karena kaitannya dengan nyawa gitu ya. Jadi seperti ini. Menurut spiritual, pandangan spiritual, alam semesta beserta isinya, termasuk kita ini adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Jadi ibaratnya itu sedang disapih. Jadi manusia itu dianggapnya itu sedang menempuh perjalanan ujiannya untuk bersatu kembali dengan Tuhan. Di agama pun disebutkan bahwa Tuhan itu lebih dekat, Allah itu lebih dekat dengan urat nadi. Bahkan ini pun sepakat. Saya pernah mendengar kalimat bahwasanya di surat Al-Baqarah ayat 115, dari timur hingga barat itu kepunyaan Allah. Maka kemanapun kamu menghadap, maka di situ ada wajah Allah. Nah, ini artinya apa? Jadi buat ini kita ini ya, jangan mencari perbedaan, tapi kita bagaimana caranya supaya ini bisa, petikannya ini bisa kita tafsirkan ke sesuatu hal yang positif, di mana membentuk adanya sebuah perilaku. Nah, dari apa yang disebutkan firman Allah itu tadi yang ada di dalam surat Al-Baqarah, juga di dalam spiritual berketuhanan itu ada kesamaan, bahwa semua ini adalah manifestasi. Nah, tapi ada juga yang dianggapnya mungkin kamu itu siapa berani memberikan tafsiran sendiri, kan karena ada ahlinya seperti itu ya. Nah, seperti ini himbauan saya, Sragen TV jangan diteruskan. Tapi bagaimana cara kita mengambil hikmah positif jikalau memang benar-benar seleksi alam ini terjadi. Karena unen-unen ataupun sebuah argumen yang dikeluarkan para leluhur orang terdahulu yang ditulis ataupun yang dipaparkan oleh mereka, para si pembuat konten atau si pembuat artikel gitu ya, jangan dipandang sebelah mata. Seperti kisah dari Noyo Kinggong, kisah daripada bumi akan terpecah menjadi dua, juga ramalan Jayabaya, nanti macan itu akan jalan-jalan berjalan di jalan raya, tidak lagi hidup di hutan. Akhirnya apa? Tiger, ya kan? Kijang. Pokoknya binatang-binatang itu nanti hidupnya akan di jalanan. Akhirnya ya seperti itu. Banyak ramalan Jayabaya yang sudah terwujud. Nah, berbicara tentang ramalan, tapi kita harus belajar dari yang sudah. Dulu, bumi pertiwi kita ini banyak yang meremehkan Lord Rangga, ya kan? Dianggapnya bahwa beliau ini halu, dianggapnya. Bahkan ramalan ketika dia memaparkan segala sesuatu, apa yang dia ungkapkan ternyata apa? Banyak terjadi. Apakah ini suatu kebetulan? Kenapa kalau satu kebetulan? Kalau satu kebetulan mungkin hanya satu atau dua kalimat ya yang dia sampaikan. Hampir semua yang disampaikan Lord Rangga, dari ramalannya semuanya terjadi. Bagaimana kita menyikapi ini? Kita nggak boleh lari dari sebuah kenyataan gitu ya. Dan jangan meremehkan. Karena pada hakikatnya Tuhan itu selalu berada dengan seluruh ciptaannya. Jadi maka ya masing-masing diri saya rasa jangan menimbulkan ego menyikapi ini, tapi kita harus dari pembelajaran yang ada ini bagaimana caranya kita mempersiapkan diri jika memang seleksi itu memang ada. Jadi seleksi alam itu ya, alam semesta itu maksud saya tadi sesuai dengan pertanyaannya ya, Tuhan semesta alam itu sendiri. Dianggapnya menurut orang spiritual adalah semua ini adalah Tuhan. Bahkan kita ini adalah sumber traffic manifestasi dari Tuhan. Yang membedakan apa? Kesadaran. Ini menurut seorang spiritual ya. Maka Tuhan lebih dekat dengan urat nadi. Gitu. Jadi ini semua dipinjami kita oleh Tuhan.
gitu. Jadi masing-masing perbuatan yang akan mempertanggungjawabkan adalah kesadarannya. Nah, gitu. Saya rasa ya. Wah, sangat menarik sekali ya berbicara mengenai hal tadi ini. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bisa menjadi nilai positif ya. Jadi kita ambil positifnya buat teman-teman di rumah, jangan menampilkan ego kalian masing-masing gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Kita jumpa lagi pada konten berikutnya.